warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Pojok Pendidikan, kembali lagi di acara podcast Pojok Pendidikan MAK Negeri ND. Obrolan santai tapi penuh dengan inspirasi. Hai, bersama saya Ine Cantika Kunda. Kali ini kita kedatangan tamu yang sangat spesial. Mereka berdua merupakan siswa MAK ND yang terpilih menjadi Paskibraka tingkat Kabupaten ND tahun 2025. Sebenarnya mereka berempat ya, cuma diwakili berdua saja untuk menghadiri podcast hari ini. Halo Kak. Halo. Sebelumnya boleh perkenalkan diri dulu kepada Sobat Pojok Pendidikan dari nama dan daerah asal kalian. Baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Ibadur Rahman Hasan, biasa dipanggil dengan Ibad. Saya dari kelas 11 PPLG 1, jurusan pengembangan perangkat lunak dan GIM. Saya asal dari Kabupaten Nagekeo, tepatnya di Mbai. Terima kasih. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Ansari Ramadan, jurusan pengembangan perangkat lunak dan GIM dari kelas 11 PPLG 3, asal Kabupaten Manggarai Timur, tepatnya di Borong. Halo Kak Ibad, halo Kak Ansar. Halo. Gimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Alhamdulillah ya. Gimana sih perasaan pertama kali kalian ketika tahu bahwa kalian terpilih menjadi Paskibraka tingkat Kabupaten ND tahun 2025? Perasaan pertama kali ketika lulus seleksi Paskibraka Kabupaten ND tahun 2025 adalah bangga. Di sini bangga karena dari sekian banyak peserta seleksi Kabupaten ND tahun 2025 itu saya menjadi salah satu dari anggotanya. Di sini juga saya bangga karena dari kerja keras saya itu tidak sia-sia. Perasaan yang kedua adalah terharu dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena atas ridho Allah Subhanahu wa taala saya bisa lolos dalam seleksi Paskibraka Kabupaten ND tahun 2025. Terharu juga karena dari orang tua, guru dan teman-teman yang selalu memberikan semangat kepada saya selama tahapan seleksi hingga ke titik ini. Saya juga termotivasi bahwa saya adalah layak untuk mengibarkan bendera merah putih di Kabupaten ND tahun 2025. Ya, kalau ditanya perasaannya itu karena pertama kali mendengar lulus menjadi anggota Paskibraka Kabupaten ND tahun 2025, di mana rasanya saya itu campur aduk. Yang pertama itu rasanya itu tidak menyangka bahwa nama saya itu akan keluar menjadi anggota Paskibraka Kabupaten ND tahun 2005. Karena menurut saya pada saat tahap seleksi itu tahapannya panjang, lama dan cukup menantang. Kemudian ditambah lagi dengan saingan yang begitu banyak dari masing-masing sekolah di seluruh Kabupaten ND ini. Menurut saya bangga sekali bisa menyaingi teman-teman pada saat seleksi, yaitu banyak sekali saingan di sana Kabupaten ND. Oke, jadi perasaan yang kalian rasakan itu seperti tadi Kak Ansar ya, perasaan bangga, terus terharu dan sangat termotivasi. Terus dari Kak Ibad juga ada perasaan bangga juga dan benar sekali. Merasa tidak menyangka. Ya, betul sekali. Bisa dong kalian ceritakan gimana sih proses seleksi Paskibraka dari awal sampai akhirnya tuh kalian berdua bisa lolos? Baik, di sini kita sedikit bercerita-cerita pengalaman. Tahapan seleksi Paskibraka Kabupaten ND tahun 2025 itu dimulai dari seleksi administrasi. Di sini kita diminta untuk menyiapkan segala berkas-berkas yang diperintahkan oleh panitia Paskibraka Kabupaten ND tahun 2025. Di seleksi administrasi itu kita diminta untuk mengirimkan kartu keluarga, akte kelahiran, surat keterangan kesehatan, dan juga surat izin kepala madrasah serta surat izin orang tua. Tahapan seleksi yang berikutnya itu adalah tes wawasan kebangsaan. Di sini kita diminta untuk lebih memahami materi tentang pendidikan Pancasila. Itu terkait seleksi TWK. Selanjutnya seleksi TIU. Di sini tes intelijensia umum diminta kita untuk lebih memahami materi tentang matematika, logika dan juga sinonim antonim. Terkait itulah seleksi yang selanjutnya itu seleksi kesehatan. Di sini kita diminta untuk menjaga kesehatan tubuh dan juga minimal
tinggi badan kita itu mencapai sesuai persyaratan. Untuk laki-laki itu persyaratan tinggi badan 165, sedangkan berat badannya itu 65. Untuk perempuan tinggi badannya 160, sedangkan berat badannya 60. Oke. Baik, setelah apa yang disampaikan oleh teman saya itu benar sekali, mulai dari tes administrasi, TWK, TIU, kesehatan. Kemudian masih ada lagi tahap selanjutnya, yaitu di mana kita melakukan tes parade. Iya. Ya, paskibraka itu juga bisa dibilang mandang fisik. Nah, di tes parade ini kita melihat bahwa panitia akan mengecek postur tubuh kita dari ujung rambut sampai ujung kaki itu. Karena dalam tes parade ini dia melihat kita punya postur tubuh itu misalnya di kakinya. Iya. Kaki itu tidak boleh X atau O. Jadi kaki itu harus normal, kemudian tangan itu tidak boleh bengkok, kepala, leher, apapun semua postur tubuh tidak ada yang boleh bengkok. Karena itu akan mengganggu ketika menjadi seorang anggota paskibraka. Karena paskibraka itu berdirinya itu lurus, tinggi, pas. Jadi dalam proses seleksi itu tuh ada melalui berbagai tahapan ya. 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 Itu pasti sangat membuat kalian gugup juga. Ya, pas. Ya. Ya. Setelah tes parade itu juga ada selanjutnya juga tes, yang itu tes peraturan baris berbaris. Ya, PBB gitu ya. Ya, PBB. Singkatnya itu PBB lah. Nah, peraturan berbaris ini dia tuh tes mulai dari langkah tegap maju, hadap kiri, hadap kanan, jalan di tempat. Nah, itu sangat penting ketika nanti untuk menjadi anggota paskibraka. Memang menjadi anggota paskibraka itu kan latihan juga untuk menjadi hebat dalam peraturan baris berbaris. Tetapi setidaknya lah saat proses latihan kita sudah memiliki gambaran atau pengalaman dalam melakukan PBB. Itu akan membuat pelatihan kita itu lebih mudah dan kita lebih ke apa ya, bisa dibilang ke langsung membahas tentang formasi-formasi paskibraka saja, tidak lagi untuk PBB lagi lah. Kemudian juga ada setelah lanjut dari tes PBB lanjut ke tes ini Samapta. ya, tes Semapta. Nah, di tes Semapta ini terdiri dari tes lari. Lari itu 12 meter, minimal itu 6 putaran. Ya, pada saat itu. Kemudian ada push up, back up, sit up, dan shuttle run. Itu tesnya itu fisik lah, bisa dibilang fisik. Karena menjadi anggota paskibraka itu memiliki fisik yang harus kuat. Kalau tidak kuat, bahaya. Karena pada saat apel nanti, kita itu lumayan juga berdiri di terik panas matahari. Terakhir ini tes kepribadian. Tes kepribadian ini dia berkaitan dengan kepribadian kita ya. Jadi dia menanyakan keseharian kita, kemudian ya kebiasaan kita. Kemudian dia juga menanyakan seberapa pengetahuan kita tentang wawasan kebangsaan juga. Jadi seperti itu awal mula dari tes administrasi hingga sampai tes akhir itu kepribadian sehingga menjadi pantohir yang menentukan hasil akhir kami berempat kemarin lulus paskibraka tingkat Kabupaten Ende. Jadi dalam mengikuti paskibraka itu kita juga harus mempunyai basic ya, seperti PBB tadi yang Kak Ibat bilang. Setidaknya adalah ada pengalaman sedikit lah. Terus persiapan fisik sama mental itu pasti harus. Oh, itu wajib, harus. Karena tes paskibraka harus memiliki mental yang kuat untuk menghadapi tahap-tahap seleksi. Terima kasih begitu. Oke. Kira-kira apa sih tantangan terbesar kalian selama mengikuti seleksi paskibraka? Tantangan terbesar pada saat mengikuti seleksi paskibraka Kabupaten Ende tahun 2025 itu adalah manajemen waktu. Di sini karena aktivitas seleksi paskibraka Kabupaten Ende tahun 2025 itu bertepatan dengan aktivitas pembelajaran. Di sini kita harus pintar mengefisiensikan waktu dari waktu belajar, latihan hingga waktu istirahat. Tantangan terbesar yang kedua adalah persaingan yang ketat. Di sini kita tidak hanya dituntut untuk harus bisa, tetapi kita juga dituntut untuk harus lebih unggul dari peserta seleksi yang lain. Kalau dari Kak Ibat gimana? Ya, apa yang dikatakan oleh teman
itu benar juga, tetapi ada tambahan sedikit bahwa tantangan terbesar selama seleksi itu yang pertama itu mental. Ketika seleksi itu harus membutuhkan mental yang kuat, tantangan kita itu karena kita harus menyiapkan mental untuk menjalankan proses-proses seleksi. Karena itu sangat penting. Jika kita mental turun karena drop apabila kita melakukan seleksi, maka itu akan merugikan diri sendiri. Kemudian yang kedua, tantangan dalam seleksi. Pada saat itu seleksi yang memiliki tantangannya itu tes administrasi tadi, TWK, TIU, kesehatan, dan parade. Nah itu sangat tantangan sekali karena sistemnya gugur. Jadi harus serius pada tes itu. Terima kasih. Berarti kakak berdua yang berada di hadapan saya ini sangat hebat dan mentalnya sangat oke ya. Ya baik, terima kasih. Terus bagaimana sih suasana latihan kalian setiap harinya dalam mengikuti seleksi? Suasana latihan setiap hari itu terasa penuh semangat, disiplin, dan juga kekompakan. Setiap pagi itu dimulai dengan apel dan pemanasan. Setelah itu dilanjutkan dengan peraturan baris berbaris, formasi, dan juga simulasi pengibaran. Instrukturnya itu tegas tapi adil, dan suasana itu dengan penuh kekeluargaan, saling mendukung dan juga saling menyemangati. Tadi Kak Ibad gimana? Ya, suasana latihan Paskibraka Kabupaten Ende tahun 2025 kemarin itu ya bisa dibilang cukup ya sangat dipres oleh pelatih, oleh kakak senior. Karena apa yang dipres oleh kakak senior dan pelatih itu untuk diri kami semua, untuk kebaikan kami. Jika kita tidak dipres maka kita akan menjadi orang yang begitu-begitu saja. Karena dalam pelatihan Paskibraka Kabupaten Ende kemarin itu Paskibraka tidak hanya tentang PBB peraturan baris berbaris, tetapi tentang kekompakan apa yang dikatakan oleh teman saya tadi, kedisiplinan dan lain-lain lah, bisa dibilang seperti itu. Jadi suasana latihan itu tuh bermacam-macam ya. Kayak tadi itu ada kekeluargaannya, kekompakannya, terus dengan kedisiplinannya. Ada nggak sih momen spesial atau berkesan dan bahkan lucu yang kalian alami selama mengikuti seleksi? Momen untuk dari pribadi saya, momen yang paling berkesan selama latihan itu saat pertama kali kami melakukan formasi atau peraturan baris berbaris itu dengan baik dan sempurna bersama tim. Dari sekian banyaknya latihan, walaupun sering salah nih, tetapi kami terus bangkit dan pada suatu momen peraturan atau formasi kami itu terbentuk dengan baik dan sempurna. Di situ juga kami merasa bangga pada pribadi sendiri dan juga bangga bersama tim. Di situ juga pelatih memberikan tepuk tangan dan juga senyuman yang manis kepada kami. Kalau dari Kak Ibad gimana? Ya, apa yang dikatakan Abang Ansar tadi memang betul. Kemudian ada juga momen lucu di mana pada saat anggota Paskibraka Kabupaten Ende melaksanakan makan malam. Pada saat itu teman-teman semua ya otomatis lapar semua ya kan. Dan orang yang menyiapkan makanan itu sudah ditentukan sejumlah orang yang di dalam makan itu, maksudnya lauk itu sudah ditentukan sesuai dengan anggota Paskibraka itu. Tetapi teman saya satu ini dia mengambil telur itu melebihi sesuai dengan apa yang dikasih oleh panitia. Jadi pelatih kaget, jadi pelatih suruh dia jalan jungkir. Itu hal yang paling lucu lah menurut kami semua pada saat itu. Kemudian ada lagi di mana ketika kami melaksanakan pemanasan. Saat pemanasan itu lompat jingkrak. Pada saat itu lompat jingkrak, kemudian ada teman satu, dia mengeluarkan angin. Mendapat mencairkan suasana juga ya di situ. Terus pelatih menghukumnya dengan jalan melakukan dengan paha, jangan seperti itu. Kemudian berbicara bilang, Kenapa tidak kontrol? Makanya itu pada saat itu momen lucunya. Terima kasih. Jadi ternyata seru juga ya dalam mengikuti Paskibraka. Iya, seru sekali. Banyak kejadian lucu, spesial dan bahkan berkesan bagi kalian. Iya. Terus
Pernah nggak sih kalian merasa lelah, capek, bahkan pengen menyerah? Terus gimana sih cara mengatasinya? Baik, merasa lelah dan capek itu manusiawi ya. Tetapi menyerah itu adalah suatu pilihan. Di situ saya memilih untuk tidak menyerah karena saya mengingat kerja keras saya dalam sampai di titik ini itu sangatlah tidak mudah, dan saya juga mengingat bahwa tidak semua orang bisa mendapatkan apa yang saya dapatkan sekarang. Dan saya juga bertahan karena saya memiliki suatu tujuan bersama tim, dan saya juga mengingat orang tua yang ada di rumah dan teman-teman yang selalu memberikan dukungan, dan saya juga sangat bangga karena pelatih telah mempercayai kepada saya untuk bisa mengibarkan bendera di Kabupaten Ende tahun 2025. Kalau dari Kak Ibat gimana? Ya, apa yang disampaikan oleh teman saya Ansari ini memang betul. Manusia itu memiliki rasa, pasti ada memiliki rasa menyerah lah. Ada rasa ingin menyerah pada saat proses pelatihan paskibraka. Tetapi kalau saya pribadi ya, kemarin itu pada saat pelatihan paskibraka Kabupaten Ende, saya tidak ada rasa menyerah. Karena saya cerita sedikit ya, sebelum saya tes paskibraka Kabupaten Ende, saya sudah menyelidiki tentang apa itu paskibraka. Dan kemudian saya sudah mengetahuinya bahwa paskibraka itu dia berkaitan dengan semi militer. Jadi saya bisa tahu kalau saya masuk paskibraka, saya harus siap mental, tidak boleh menjadi anak yang manja. Jadi saya sudah menyelidiki tentang paskibraka itu, makanya bisa dibilang wajar lah ketika pas pelatihan paskibraka kemarin dipres oleh pelatih, karena pelatihnya juga bukan kaleng-kaleng, tentara, polisi, ya bisa dibilang seperti itu. Saya menganggap wajar karena saya sudah tahu bahwa paskibraka itu semi-seminya militer. Terima kasih. Wah, bagus sekali ya prinsip yang kalian gunakan. Terus Kak Iba tadi itu melakukan persiapan ya dan Ya. cari tahu juga tentang paskibraka Ya, tadi. sebelum tes paskibraka itu sudah menyelidiki sedikit tentang apa itu paskibraka. Begitu. Terima kasih. Ya. Gimana sih perasaan kalian saat mengibarkan bendera merah putih di depan masyarakat Kabupaten Ende? Ya, sebagai manusia kan kalau tampil di depan banyak orang itu pasti ada rasa deg-degan juga. Kemudian juga ada rasa bangga karena berani tampil di depan banyak orang. Nah, pada saat kami anggota Paskibraka Kabupaten Ende tampil di depan seluruh masyarakat Kabupaten Ende ini dikelilingi, itu rasanya deg-degan. Apalagi ditonton ini para pejabat, bupati lagi nih. Kemudian ditambah lagi ditonton dengan orang tua kita. Nah, di situ kita adu nasib atau bisa dibilang ya bahaya juga kemarin saat mau tampil. Jadi prinsip kemarin kalau salah ya malu sekali karena di depan masyarakat Kabupaten Ende. Tetapi prinsip kami tetap bisa. Kami harus bisa mengeluarkan kemampuan-kemampuan kami seluruhnya agar bisa disalut oleh masyarakat Kabupaten Ende sekitar. Jadi kami kemarin saat pengibaran itu alhamdulillah berhasil. Alhamdulillah. Tidak ada kesalahan dan kami merasa bangga karena di depan seluruh masyarakat Kabupaten Ende dan para pejabat ditambah lagi dengan orang tua, kami menjadi bangga. Terima kasih. Kalau dari Kak Ansor gimana sih perasaannya? Perasaannya itu ya benar sekali yang diucapkan oleh teman saya Ibat, dan mengibarkan bendera merah putih di Kabupaten Ende itu tidaklah sangatlah mudah karena kita melalui berbagai tahapan proses latihan dari pagi, siang, sore. Perasaan jikalau gugup itu atau sedikit tegang wajar ya karena kita kan manusia. Ya. Tetapi dengan perasaan gugup ini saya lebih merasa terhormat dan termotivasi untuk mengibarkan bendera di depan masyarakat Kabupaten Ende itu. Jadi perasaan yang kalian rasakan itu ya terharu, terus bangga, deg-degan juga ya. Walaupun Ya. deg-degan. Tapi kalian sudah hebat sekali, berani dan berhasil mengibarkan bendera merah putih depan masyarakat Ende, terus Bupati Ende, Apalagi. terus dengan Pejabat. para pejabat dan orang tua. Ya. Keren. Gimana sih cara kalian menerapkan kedisiplinan paskibraka di lingkungan madrasah?
cara kami menerapkan kedisiplinan atau sikap dari pengalaman paskibraka tadi. Sebelumnya mungkin saya pribadi belum bisa menjadi pribadi yang baik, misalnya dalam mengefisiensikan waktu pada saat waktu sholat. Mungkin dulu saya yang sering terlambat datang ke musola untuk melaksanakan sholat berjamaah. Dari pengalaman paskibraka ini saya lebih pintar dalam mengefisiensikan waktu atau lebih menjadi pribadi yang lebih baik. Disiplin Misalnya ya siap disiplin kayak gitu. Lebih datang ke musola itu lebih awal waktu kayak gitu dari sebelumnya. Baik, terima kasih. Kalau dari Kak Ibad, gimana Ya. sih cara menerapkan kedisiplinan gitu? Untuk menerapkan kedisiplinan yang kami mengalami pengalaman dalam mengikuti pelatihan Paskibraka Kabupaten Ende kemarin. Ya, pelatihan Paskibraka Kabupaten Ende juga sama seperti kita Madrasah Alia Kejuaraan Negeri Ende yang memiliki asrama. Nah, Paskibraka kemarin juga memiliki asrama, di mana asrama memiliki juga aturan-aturan tertentu sama seperti madrasah ini. Nah, di aturan-aturan Paskibraka itu bangun atau jam-jam makan ataupun latihan itu harus tertib. Misalnya kemarin kami bangunnya harus jam 3. Nah, itu tidak boleh, harus sesuai dengan apa yang ditentukan. Sama seperti itu juga. Kemudian kalau diterapkan di madrasah sama seperti itu. Apabila asrama menyuruh kita untuk bangun jam 5 untuk melakukan sholat subuh atau jam 4, itu harus diikut. Terima kasih, seperti itu. Oh iya. Jadi sudah terbiasa ya, Iya. selama kalian mengikuti seleksi kan juga hidup di asrama itu. Tapi sudah terbiasa kan, Sudah soalnya terbiasa. di madrasah berasrama ini juga kebiasaannya sama kayak gitu. Ya siap. Ya. Apa sih mimpi atau cita-cita terbesar kalian setelah mengalami pengalaman ini? Kalau dari saya ingin menjadi anggota Polri. Masya. Insya Allah jika diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka dari pengalaman ini saya akan mengejar cita-cita atau mimpi yang saya impikan. Baik, terima kasih. Ya, Kak Ibad? kalau saya juga sama seperti Abang Ansar, abdi negara, tetapi saya tentara. Terima kasih. Tentara Angkatan Darat. Ya, tentara Angkatan Darat. Oke, tetap semangat. Ya, terima kasih. Apa sih pelajaran hidup yang bisa kalian ambil dari pengalaman kalian yang telah menjadi paskibraka? Pelajaran hidup dari pengalaman Paskibraka Kabupaten Ende tahun 2025, saya belajar apa arti kedisiplinan yang sesungguhnya. Yang kedua, saya belajar apa arti dari kekeluargaan, kebersamaan juga. Yang ketiga, saya belajar untuk lebih percaya diri dengan kemampuan yang saya punya. Dan yang keempat itu perlu diingat juga, kita dari momen Paskibraka ini tidak sadar gitu kalau kita telah mencintai tanah air atau mengabdi pada negara kita. Ya, kalau dari saya pengalaman yang saya ambil dalam mengikuti pelatihan Paskibraka kemarin, ya sama seperti Abang Ansar yang berbicara tadi, untuk mendapatkan kedisiplinan yang sebenarnya. Kemudian saya akan tambah sedikit bahwa apa yang telah saya melalui kemarin mengikuti pelatihan Paskibraka, saya mengingat bahwa saya mendapat pelajaran bahwa sesuatu yang kita proses dengan keras akan mendapatkan hasil yang memuaskan. Terima kasih. Jadi banyak sekali ya pelajaran hidup atau hikmah dari kalian mengikuti paskibraka itu. Ya. Ya, siap. Sekarang pesan apa sih yang ingin kalian sampaikan kepada adik-adik kelas yang ingin mengikuti paskibraka juga? Baik, untuk adik-adik yang ingin mengikuti seleksi Paskibraka 2026, untuk terus semangat, persiapkan memang dari sekarang baik fisik, mental maupun kedisiplinan. Untuk juga adik-adik jangan pernah ragu dalam mencoba, karena dengan Paskibraka adalah kunci awal untuk kalian memulai kesuksesan. Dan juga untuk adik-adik jangan pernah ragu, karena
keberhasilan bukanlah milik orang yang paling kuat, tetapi milik orang yang mau berusaha dan tidak pantang menyerah. Baik, terima kasih. Baik. Ya, kalau dari saya untuk adik-adik ya yang pertama niat. Karena mengikuti seleksi paskibraka itu yang penting niat. Niat dulu, kemudian latihan juga, jaga fisik, jaga kesehatan, itu yang paling terpenting. Dan apa yang disampaikan Abang Ansar tadi selanjutnya seperti itu. Dan dari saya tetap semangat, selalu berdoa. Terima kasih. Jadi sobat, itu merupakan pesan dari kakak paskibraka kepada adik-adik kelas yang mau mengikuti paskibraka ya. Jika suatu saat kalian jadi pemimpin daerah atau bahkan negara, apa nilai paskibraka yang kalian tanamkan atau kalian pegang? Jika suatu saat saya dipilih menjadi pemimpin daerah atau bahkan negara, saya akan menerapkan nilai paskibraka, yaitu dengan cara belajar disiplin lebih baik lagi, dan saya juga akan menerapkan sikap atau rasa cinta tanah air, dan juga jangan lupa tetap merangkul masyarakat atau membangun komunikasi yang baik dengan masyarakat. Setelah itu juga jangan melupakan kerja sama tim dengan rekan-rekan yang ada. Baik, terima kasih. Ya, kalau saya ya seperti apa yang disampaikan oleh teman saya Ansar Ramadan, itu sangat penting. Apalagi yang tadi yang terakhir itu komunikasi. Karena dalam paskibraka juga Butuh komunikasi. butuh komunikasi untuk melaksanakan pelatihan paskibraka kemarin. Terima kasih. Ya, jadi itu nilai-nilai paskibraka yang kalian tanamkan jika nanti kalian menjadi pemimpin daerah atau bahkan negara ya. Ya, siap. Menurut kalian, apa sih arti mengabdi pada bangsa untuk anak muda pada zaman sekarang? Kalau menurut dari pribadi saya, untuk mengabdi pada bangsa, anak-anak muda zaman sekarang itu tidak harus dimulai dari hal-hal besar. Contohnya seperti menjadi Polri, TNI, atau pegawai. Tetapi kita bisa dimulai dari hal-hal yang kecil. Contohnya bisa menjadi pelajar yang baik dan jujur, disiplin, menghargai satu sama lain, dan juga menjaga kebersihan lingkungan. Serta dengan kita menggunakan media sosial dengan bijak. Ya. Ini yang paling penting. Karena negeri kita ini membutuhkan kontribusi kita anak muda, karena kita adalah penerus di masa depan. Dan kita juga sebagai anak muda perlu mempersiapkan itu semua karena kita adalah calon pemimpin di masa depan. Betul sekali apa yang disampaikan Abang Ansar. Kemudian saya tambahkan lagi terkait juga, apalagi kan kami kan kemarin juga lulus paskibraka. Ya. Nah, arti dari pengabdian juga seperti itu. Kami menjalankan tugas negara untuk mengibarkan sang merah putih pada tanggal 17 Agustus, di mana itu adalah kemerdekaan negara Indonesia. Jadi itu pendapat kalian mengenai arti mengabdi pada negara, bukan hanya sebagai Polri, TNI, bahkan pegawai, tapi kita sebagai siswa juga harus menanamkan itu karena kita seorang pelajar, karena kita merupakan penerus bangsa. Oke. Wah, Kak Ibat, Kak Ansar, kita sudah sampai di penghujung acara nih. Semoga